Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yulia Dewi Asari, NIM 19110416894, kelas A2 Manajemen Pagi, mata kuliah Kewirausahaan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang meningkatkan produktivitas dengan motivasi. Yang pertama, A. Produktivitas. 1. Kemampuan. Kemampuan karyawan menjadi profesionalisme dalam bekerja. Karyawan dibekali keterampilan untuk menjadi daya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. 2. Meningkatkan hasil yang dicapai. Bertekad meningkatkan hasil yang dicapai. Upaya ini berguna untuk meningkatkan produktivitas kerja perusahaan dan menambah kuantitas hasil dalam bekerja. 3. Semangat bekerja. Berusaha untuk lebih semangat dari kemarin dan meningkatkan kinerja kerja. Semangat mampu membuat karyawan untuk mengevaluasi dari hari sebelumnya. 4. Pengembangan diri. Pengembangan diri senantiasa dilakukan untuk meningkatkan hasil kerja dengan kemampuan diri yang dimiliki. Melalui langkah pengembangan diri, seseorang karyawan akan menemukan tantangan dan harapan. Tantangan yang terjadi setiap karyawan akan membuat sebuah motivasi untuk bersaing secara sehat. Begitu harapan akan berdampak untuk memiliki keinginan seseorang karyawan meningkatkan kemampuan. 5. Mutu. Berusaha meningkatkan mutu yang baik dan berkualitas dari yang sebelumnya. Meningkatkan mutu bermanfaat untuk meningkatkan hasil yang terbaik bagi perusahaan dan pengaruhnya produktivitas perusahaan meningkat. 6. Efisiensi. Membandingkan sumber daya yang digunakan dengan apa yang dicapai selama berlangsungnya proses kerja. 7. Perbaiki cara komunikasi. Dalam beberapa permasalahan yang ada, produktivitas perusahaan biasanya berjalan tidak efektif ketika atasan kurang berkomunikasi dengan karyawan. Maka dari itu, pentingnya bagi atasan untuk sering melakukan komunikasi langsung dengan karyawannya. 8. Atur jam kerja efisien. Kelola jam kerja dengan wajar, karena membiarkan karyawan bekerja lembur hingga larut malam justru akan mengurangi produktivitasnya, sehingga membuat produktivitas perusahaan menjadi tidak efektif. Cara meningkatkan produktivitas yang benar adalah dengan mengatur jam kerja yang wajar namun efektif agar bisa mencapai target perusahaan. B. Motivasi. A. Disiplin kerja. Disiplin adalah pengendalian diri, implementasi karyawan reguler, dan menunjukkan tingkat keseriusan dalam tim kerja dalam suatu organisasi. Tindakan disipliner menuntut hukuman terhadap karyawan yang gagal memenuhi standar yang ditetapkan. Tindakan disipliner yang efektif berpusat pada perilaku karyawan yang salah, bukan pada karyawan sebagai pribadi. Disiplin merupakan sebuah proses di mana seseorang dapat menumbuhkan rasa untuk meningkatkan dan mempertahankan tujuan yang hendak dicapai melalui sikap patuh dalam menjalankan aturan organisasi. Adapun indikator disiplin kerja yaitu yang pertama, frekuensi kehadiran, yang kedua, tingkat kewaspadaan, yang ketiga, ketaatan pada standar kerja, yang keempat, ketaatan pada peraturan kerja, yang kelima, etika kerja. Poin B, lingkungan kerja. Lingkungan kerja sebagai tempat di mana orang bekerja bersama-sama yang berguna untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Lingkungan kerja adalah keseluruhan dari alat perkakas dan bahan yang dihadapi. Lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Lingkungan kerja didefinisikan oleh sebuah ruang, tata letak fisik,
kebisingan, alat-alat, bahan-bahan, dan hubungan rekan sekerja, serta kualitas dari semuanya. Ini yang mempunyai dampak positif yang penting pada kualitas kerja yang dihasilkan. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.